Halo semua, perkenalkan nama saya Goi. Saya adalah salah satu mahasiswa semester 4 di TBS Kembali. Sekarang saya akan menjelaskan salah satu materi dari statistika, yaitu distribusi frekuensi. Nah, hal pertama yang perlu kita ketahui dari distribusi frekuensi ini yaitu apa sih pengertiannya serta apa sih tujuan dari distribusi frekuensi ini. Nah, sekarang kita simak videonya dan semoga bermanfaat. Nah, di sini pengertian dari distribusi frekuensi yaitu penyusunan data ke dalam kelas-kelas tertentu, di mana setiap individu hanya termasuk ke dalam salah satu kelas tertentu saja. Untuk tujuan dari distribusi frekuensi yaitu untuk memudahkan dalam penyajian data, mudah dipahami, dibaca sebagai bahan informasi. Di sini tujuan kedua, untuk memudahkan dalam menganalisa atau menghitung data, membuat tabel dan juga grafik. Nah, dalam distribusi frekuensi ini terdapat dua jenis data, yaitu data tunggal, yang kedua ada data berkelompok. Nah, bagaimana cara mengubah data tunggal ini hingga menjadi data berkelompok? Kita lihat. Yang pertama yang perlu kita ketahui, apa sih unsur-unsur pembentuk tabel distribusi frekuensi ini. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu jarak atau rentangan atau R, yaitu jarak dari data terkecil ke data yang terbesar. Jarak atau rentangan yang dimaksud di sini yaitu dari data tunggal ini, data terkecilnya apa, data terbesarnya apa, lalu kita hitung jaraknya. Nah, untuk memudahkan menghitungnya, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mengurutkan data tunggal ini dari yang terkecil hingga yang terbesar, seperti ini. Nah, ini adalah data tunggal tadi yang telah diurutkan. Maka di sini kita ketemukan bahwa data terkecilnya adalah 30 dan data terbesarnya adalah 69. Lalu kita hitung sesuai rumusnya. Rumusnya apa di sini? Rumusnya adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Maka 69 dikurangi 30 menjadi 39. Nanti kita hitung sama-sama ya. Yang kedua di sini ada kelas interval. Kelas interval yaitu kelompok nilai data. Nah, kelas interval yang dimaksudkan di sini yaitu ini. Saya ambil contoh 30 sampai 36. Nah, kelas interval yang dimaksud adalah kelas-kelas ini. 30 sampai 36, 37 sampai 43 dan seterusnya sampai 65 sampai 70. Oke, sampai di sini paham? Nah, yang berikutnya di sini ada tepi bawah kelas atau TB, yaitu nilai data kelas interval yang terletak di bagian kiri. Nah, nilai yang dimaksud adalah nilai ini. Kelas ini semua adalah kelas interval, maka yang terletak di sebelah kiri itu dinamakan tepi bawah. Oke, 30, 37, 47 dan seterusnya sampai 65. Yang berikutnya di sini ada tepi atas kelas. Ini adalah lawan dari tepi bawah. Kalau tepi bawahnya di sebelah kiri, maka tepi atasnya adalah sebelah kanan. Oke. 30 sampai 36, maka tepi atasnya adalah 36. Ada juga 43 dan seterusnya sampai 47. Oke. Poin yang berikutnya di sini adalah banyak kelas atau K, yaitu jumlah banyaknya kelas interval. Nah, di sini yang dimaksud adalah jumlah dari kelas-kelas interval ini 30 sampai 36, 37 sampai 43 dan seterusnya ini. Nah, kita hitung di sini banyaknya kelas ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, maka banyak kelasnya adalah 6. Oke. Yang berikutnya di sini ada panjang kelas. Panjang kelas yaitu jumlah nilai dari tepi bawah hingga tepi atas kelas interval. Yang dimaksud di sini adalah saya ambil contoh lagi kelas yang pertama ini 30 sampai 36.
Nah, yang dimaksud dari panjang kelas di sini adalah jumlah nilai dari data terkecil hingga ke nilai dari tepi bawah hingga tepi atasnya. Di sini tepi bawahnya adalah 30, tepi atasnya 36. Maka kita hitung jumlah nilai yang dibutuhkan hingga mencapai 36, yaitu 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Maka jumlahnya adalah 7. Ya, betul sekali. Ini semua sudah selesai. Jadi yang berikutnya yang perlu kita buat yaitu membuat tabel distribusi frekuensinya. Nah, apa saja hal yang diperlukan di sini? Yang pertama, jelas ada data tunggal. Data tunggal sebagai acuan kita untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kita urutkan dulu data ini karena ini belum terurut. Jadi kita urutkan dari yang terkecil hingga ke yang terbesar. Oke. Yang berikutnya, kita tentukan jarak atau rentangan datanya. Seperti tadi, sama saja ya. Jadi jarak atau rentangan data R sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil. Nah, data terbesarnya di sini adalah 69, data terkecilnya 30, maka 69 dikurangi 30 sama dengan 39. Yang kedua kita cari jumlah kelasnya. Jumlah kelasnya rumusnya adalah K sama dengan 1 tambah 3,3 log N atau logaritma N, di mana N yang dimaksud di sini adalah jumlah data, yaitu 30. 30 adalah jumlah dari keseluruhan data tunggal ini. Dari 30 sampai 69 jumlahnya adalah 30. Yaitu 1 ditambah, ini lanjutan dari rumusnya, yaitu 1 ditambah 3,3 logaritma 30. Nah, untuk mencari tahu logaritma 30 ini, kita dapat menggunakan kalkulator atau bisa juga langsung search ada di Google logaritma 30. Maka kita dapatkan logaritma 30 adalah 1,477. Sebenarnya di belakang koma masih banyak angka selain 477, tapi untuk memudahkan kita dalam menghitung, kita cukup ambil 3 angka di belakang koma, yaitu 1,477. Nah, yang pertama tentunya adalah kalikan 3,3 ini dengan 1,477 dengan hasil 4,8741. Lalu ditambahkan dengan 1, maka hasilnya adalah 5,8471. Nah, tidak mungkin dong kita pakai angka ini yang ada komanya, yaitu 5,8741. Maka kita bulatkan menjadi 6, menjadi bilangan bulat ya. Yang berikutnya di sini yang perlu kita cari adalah panjang kelas. Panjang kelas di sini rumusnya adalah P sama dengan rentangan atau R dibagi jumlah kelas atau K. Maka di sini kita ketahui tadi rentangannya adalah 39, terus jumlah kelasnya adalah 6. Maka P sama dengan 39 dibagi 6. Hasilnya adalah 6,5. Nah, 6,5 ini juga kita bulatkan menjadi bilangan bulat, yaitu 7. Oke. Yang berikutnya di sini ada kelas interval. Kita cari kelas interval ini dengan rumus ketentuannya adalah tepi bawah sampai dengan tepi atas. Kita tahu bahwa tepi bawahnya adalah data terkecil, yaitu 30. Ini dia 30 data terkecilnya. Ini untuk kelas interval yang pertama. Nah, untuk tepi atasnya, tepi atas dari kelas interval yang pertama ini, rumusnya adalah tepi bawah ditambah P atau panjang kelas
dikurangi 1. Nah, ini dia TA sama dengan 30 ditambah 7 dikurangi 1. Tadi panjang kelasnya adalah 7. Maka di sini 30 ditambah 7 dikurangi 1. Hasilnya adalah 36. Maka kita sudah tahu di sini untuk kelas interval yang pertamanya adalah 30 sampai 36. Oke. Untuk kelas interval yang keduanya dapat kita hitung juga dengan cara tadi, tapi untuk tepi bawahnya adalah satu nilai di atas tepi atasnya kelas interval yang pertama. Tepi atas kelas interval yang pertama adalah 36, maka tepi bawah dari kelas interval yang kedua adalah 37. Untuk tepi atasnya dapat kita hitung dengan cara ini juga, tapi kita juga dapat hitung dengan cara menghitung secara manual, yaitu 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 sampai 7. Oke. Maka didapat di sini tepi atasnya adalah 43. Begitu juga untuk kelas-kelas interval yang berikutnya. Oke. Yang berikutnya, ketika itu sudah selesai, yang perlu kita buat adalah tabelnya. Yang diperlukan adalah data tunggal yang telah diurut, lalu membuat tabel seperti ini. Oke. Nah, angka-angka ini mungkin ada yang tanya dari mana. Ini adalah angka-angka dari yang telah kita cari tadi untuk kelas-kelas intervalnya. Ada 30 sampai 36 sampai mentok di 65 sampai 71. Kenapa tidak lebih? Karena jumlah kelas interval yang telah kita cari tadi atasnya adalah 6. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka dia hanya sampai di sini saja. Oke. Lalu yang berikutnya yang perlu kita cari adalah frekuensinya. Frekuensi dari kelas pertama 30 sampai 36 ini. Berapa sih frekuensinya? Nah, hal ini dapat kita ketahui dari data-data tunggal yang telah diurut. Nah, di sini kita lihat 30 sampai 36. Batas maksimumnya adalah 36. Maka kita cari 30 masih termasuk hingga sampai ke 35 ini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka frekuensi dari kelas interval yang pertama ini adalah 6. Begitu juga untuk kelas-kelas interval yang berikutnya. Kita dapat hitung dari 37 sampai 43 ini. Ini ada 37 sampai 43. Ini dia, nggak sampai 44. Karena itu untuk kelas interval yang berikutnya. Maka kita ketahui di sini jumlah kelas intervalnya adalah 4. Begitu juga untuk kelas interval yang seterusnya. Oke. Baik, demikian dari saya. Semoga apa yang telah saya jelaskan bermanfaat buat kalian semua yang menonton, dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video-video saya yang berikutnya. Bye.